Siapa sebenarnya Syafri Syamsuddin? Dari harta melonjak ratusan miliar, operasi militer di kawasan industri, hingga klaim dosa besar era Jokowi, ini kisah yang pemerintah tak pernah berani ungkap. Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di tengah memanasnya situasi keamanan nasional, dari operasi militer di Papua hingga penertiban kawasan industri strategis seperti Morowali dan Bangka, muncul satu nama yang tiba-tiba menjadi pusat segala diskusi, Syafri Syamsuddin. Dalam waktu singkat, ia berubah dari figur teknokrat pertahanan menjadi simbol ketegasan negara, atau bagi sebagian pihak, simbol kembalinya pendekatan militer ke ruang sipil. Sebagai Menteri Pertahanan, langkah-langkahnya bukan hanya mengejutkan elit politik, tetapi juga memaksa publik bertanya, siapa sebenarnya sosok ini? Apakah ia hadir sebagai agen perubahan yang membawa arah baru bagi pertahanan Indonesia, atau justru representasi dari era lama yang sempat ditinggalkan pasca 1998? Gelombang kebijakan tegas yang ia jalankan menimbulkan rasa campuran antara kagum, cemas, dan penasaran. Ada yang melihatnya sebagai pagar besi terakhir Republik, sementara yang lain melihat tanda bahaya. Dan itulah yang membuat figur Syafri begitu menarik, karena ia muncul di momen ketika Indonesia sedang berada di persimpangan antara kebutuhan ketegasan dan ketakutan terhadap masa lalu. Berbeda dari sebagian besar jenderal yang tumbuh dalam keluarga perwira tinggi atau lingkaran elit politik, akar kehidupan Syafri justru sangat sederhana. Ia lahir sebagai putra seorang letnan kolonel, pangkat menengah yang tidak memiliki pengaruh besar di lingkup TNI. Namun, dari lingkungan yang biasa itu, Syafri membangun keteguhan karakter yang kelak membentuk dirinya. Masa mudanya dihabiskan dengan disiplin keras, hingga akhirnya ia masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Disinilah jalur hidupnya berubah drastis. Satu hal yang kelak menjadi catatan sejarah adalah fakta bahwa ia berada di satu angkatan dengan Prabowo Subianto. Hubungan keduanya bukan sekadar kedekatan biasa, tetapi sebuah koneksi panjang yang terus muncul di setiap fase penting karir Syafri. Para pengamat menyebut hubungan ini sebagai poros tak terlihat yang menuntunnya menuju pusat kekuasaan. Namun, menisbahkan seluruh jalannya hanya pada kedekatan tentu tidak adil. Syafri membangun reputasinya sendiri, disiplin, loyal, dan mampu menjalankan tugas-tugas sensitif tanpa sorotan publik. Sebuah karakter yang membuatnya mudah dipercaya oleh para petinggi militer. Jejak militer Syafri dimulai di lingkungan yang reputasinya legendaris, Kopassus, rumah bagi prajurit baret merah. Disinilah ia ditempa, bukan hanya secara fisik melalui latihan ekstrim, tetapi juga secara mental melalui kultur loyalitas total. Di tengah persaingan keras di tubuh Kopassus, Syafri berhasil menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar prajurit yang kuat, tetapi juga sosok yang bisa dipercaya menangani misi-misi penuh kerahasiaan. Reputasi inilah yang kemudian mendorongnya ditarik menjadi Komandan Grup A Pas Pampras, unit yang bertugas menjaga keselamatan Presiden Soeharto. Jabatan ini bukan jabatan sembarangan, hanya prajurit dengan catatan bersih, ketahanan tekanan tinggi, dan loyalitas tak terbantahkan yang bisa menempatinya. Menjadi pengawal pribadi Presiden di era Orde Baru berarti berdiri di titik paling dekat dengan kekuasaan, bahkan lebih dekat daripada sebagian jenderal. Dari posisi ini, Syafri belajar memahami dinamika elit nasional, mekanisme kekuasaan, serta bagaimana negara beroperasi dari balik tirai. Itu pula yang membuat banyak orang menilai bahwa sejak masa muda, ia sudah mengenal denyut politik Indonesia dari jarak yang tidak dimiliki banyak perwira lain. Ketika Indonesia memasuki masa kejatuhan Orde Baru dan transisi besar pasca 1998, Syafri justru menduduki posisi krusial sebagai Pangdam Jaya, wilayah komando yang menjadi pusat turbulensi politik. Ia berada di tengah pusaran demonstrasi, kerusuhan, dan ketidakpastian nasional yang luar biasa. Tidak ada posisi yang lebih penuh tekanan pada masa itu selain memimpin keamanan Jakarta ketika sejarah sedang bergeser.
Namun perjalanan Syafri tidak berhenti di situ. Setelah reformasi bergulir, ia menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI. Ini adalah era ketika institusi militer sedang mendapat sorotan tajam terkait isu pelanggaran HAM dan keterlibatannya dalam politik. Sebagai juru bicara institusi, Syafri berada di garis depan, mengelola citra TNI di saat kepercayaan publik berada pada titik lemah. Kontroversi pun kerap mengikuti, termasuk ketika namanya disebut-sebut dalam konteks tragedi Mei 1998. Meski tidak pernah ada vonis yang mengikat secara hukum, bayang-bayang itu selalu mengikuti langkahnya, menjadikannya sosok yang kompleks, dihormati, dipertanyakan, sekaligus diperhitungkan. Dan justru dalam situasi seperti itulah pengaruhnya semakin terasa. Ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berjalan, Syafri kembali naik ke panggung kekuasaan sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sebuah posisi yang menandai transisinya dari militer aktif ke lingkaran sipil pemerintahan. Meski penunjukan ini sempat ditolak dan dipertanyakan oleh sejumlah kalangan, Syafri tetap bertahan. Ia mulai dikenal sebagai figur teknokratis yang memahami dapur pertahanan dari dalam. Setelah masa SBY selesai, namanya sempat meredup dari sorotan nasional. Namun meredup bukan berarti hilang. Saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Syafri kembali dipanggil ke lingkaran terdekat, kali ini sebagai penasihat strategis. Ia kembali menjadi tangan kanan seseorang yang dikenalnya sejak muda. Puncak karirnya datang ketika Prabowo terpilih sebagai presiden. Secara tiba-tiba, meski bagi sebagian ini hanyalah kelanjutan dari sebuah garis panjang sejarah, Syafri masuk ke posisi Menhan, bahkan sempat merangkap Menko Polhukam. Di titik inilah, ia memasuki pusat kekuasaan dengan tingkat pengaruh yang belum pernah ia capai sebelumnya. Tonggak karir paling monumental dalam hidup Syafri tercatat ketika namanya resmi diumumkan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jabatan yang sebelumnya dianggap mustahil ia capai itu tidak hanya menandai posisi strategis dalam pemerintahan, tetapi juga membuka era baru dalam dinamika pertahanan nasional. Belum cukup sampai di situ, ia kemudian merangkap sebagai Menko Polhukam, sebuah kombinasi kekuasaan yang membuat banyak pengamat politik terhenyak. Tidak sering Indonesia dipimpin oleh satu figur yang memegang dua pos keamanan tertinggi sekaligus. Jabatan ganda itu membuat Syafri terlihat seperti pusat gravitasi dalam kabinet. Segala isu keamanan, baik dalam maupun luar negeri, seakan bermuara ke mejanya. Gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 yang kemudian diberikan kepadanya semakin mempertebal aura kekuasaan. Publik melihat simbol itu sebagai puncak legitimasi, tanda bahwa negara mengakui kontribusinya sekaligus memberi mandat yang hampir tak berbatas. Namun di balik seremoni megah dan tepuk tangan pejabat, bayangan kontroversi mulai merayap. Catatan harta kekayaannya dalam LHKPN melonjak drastis dari 23 miliar rupiah menjadi 99 miliar rupiah hanya dalam hitungan tahun. Lonjakan tajam ini memicu badai kritik. Media menyorotinya, aktivis anti korupsi angkat bicara, sementara publik bertanya-tanya, apakah kenaikan itu hanya buah investasinya atau ada sumber lain yang belum terungkap? Syafri tetap bergeming, tetapi badai opini sudah terlanjur terbentuk. Namun lebih dari sekadar angka dan gelar, apa yang membuat Syafri benar-benar mencuri perhatian adalah gebrakan kebijakan yang ia lunturkan sejak hari pertama menjabat. Ia membawa sebuah konsep yang ia sebut smart approach, yakni pendekatan pertahanan berbasis kecerdasan strategis, perhitungan risiko, dan pemanfaatan teknologi real-time. Di Papua, ia mengubah pola operasi yang selama ini terjebak pada konflik berkepanjangan. Ia mengutamakan penguasaan informasi dan teknologi pembeda, bukan sekadar pengerahan pasukan. Langkah ini membuat sebagian kalangan menyebutnya visioner, sementara yang lain menuduhnya terlalu eksperimental.
Syafri juga mempercepat modernisasi alutsista secara agresif, pengadaan sistem radar baru, revitalisasi armada udara, hingga dorongan pembangunan kapal tempur menjadi agenda penting. Tak jarang, ia mendesak industri pertahanan agar bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mandiri dari pengaruh luar negeri. Pada saat yang sama, ia mendorong diplomasi pertahanan, terutama di tengah meningkatnya tensi Indo-Pasifik. Dalam pandangannya, kekuatan TNI tidak boleh berhenti pada senjata, tetapi harus merambah ke jaringan diplomatik yang dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Ia ingin TNI yang sigap, modern, dan mampu menjaga setiap inci aset strategis negara. Kontroversi besar pecah ketika Syafri menginstruksikan TNI untuk menjaga kilang minyak, smelter, hingga tambang-tambang terbesar Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah yang ekstrim dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Di satu sisi, banyak pihak menganggap keputusan tersebut sangat logis. Aset strategis negara memang rentan menjadi target sabotase, campur tangan asing, hingga permainan politik korporasi. Namun di sisi lain, kritik keras muncul dari para akademisi dan pemerhati HAM yang menilai bahwa kebijakan ini adalah bentuk baru dari militerisasi ruang sipil. Debat pun pecah di ruang publik. Apakah Syafri sedang melindungi kepentingan nasional atau justru membuka pintu bagi militer untuk masuk terlalu jauh ke dunia bisnis negara? Para pengkritiknya menuduh Syafri mengaburkan batas antara keamanan dan ekonomi. Mereka khawatir Indonesia terseret kembali ke masa ketika militer memiliki pengaruh besar dalam urusan sipil. Namun, Syafri tetap melaju tanpa gentar. Ia berkali-kali menegaskan bahwa ancaman pengambil alihan aset oleh aktor asing sangat nyata dan bahwa negara tidak punya pilihan selain memperkuat perlindungan. Dalam narasinya, ini bukan soal militerisasi, tetapi soal mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Puncak drama terjadi ketika Syafri memerintahkan operasi besar-besaran di Bangka dan Morowali, dua wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat industri strategis. Operasi itu tidak sekedar patroli, tetapi pengecekan menyeluruh terhadap izin, aktivitas industri, dan aspek keamanan yang selama ini terabaikan. Dalam narasinya, ini bukan soal militerisasi, tetapi soal mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Puncak drama terjadi ketika Syafri memerintahkan operasi besar-besaran di Bangka dan Morowali, dua wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat industri strategis. Operasi itu tidak sekedar patroli, tetapi pengecekan menyeluruh terhadap izin, aktivitas industri, dan aspek keamanan yang selama ini terabaikan. Dalam konferensi pers yang kemudian viral, Syafri menyebut temuan dosa besar era Jokowi, sebuah pernyataan berani yang langsung membelah opini nasional. Salah satu yang paling disoroti adalah anomali Bandara IMIP di Morowali, fasilitas udara yang berdiri megah tetapi nyaris tanpa pengawasan negara. Temuan itu memicu kehebohan karena bandara adalah objek vital nasional yang seharusnya berada di bawah kontrol ketat pemerintah. Bagi pendukungnya, operasi ini adalah tindakan heroik, sebuah langkah penyelamatan aset negara dari kelalaian birokrasi masa lalu. Mereka memandangnya sebagai tokoh yang berani menyapu bersih praktik longgar yang selama ini merugikan negara. Namun bagi para pengkritik, operasi ini mengirim sinyal berbahaya. TNI terlihat sangat dominan, bahkan dalam urusan yang biasanya ditangani Kementerian Teknis dan lembaga sipil. Kekhawatiran akan kembalinya bayang-bayang dui fungsi TNI pun mencuat. Terlepas dari kontroversinya, operasi itu berhasil menciptakan gelombang besar yang mengubah dinamika pusat Indonesia pada akhirnya. Pada akhirnya, Syafri berdiri di sebuah persimpangan sejarah yang tidak pernah sederhana. Bagi sebagian masyarakat, ia adalah pagar besi yang menjaga kedaulatan Indonesia, sosok yang berani membongkar kelengahan bertahun-tahun dan memastikan bahwa aset strategis tidak jatuh ke tangan asing. Ia dilihat sebagai pembaru, pemimpin tegas yang siap menghadapi ancaman apapun demi kepentingan nasional.
Setiap kebijakannya dianggap sebagai benteng terakhir di tengah dunia yang semakin kompetitif. Namun, bagi sebagian lainnya, Shafri justru menjadi simbol peringatan. Mereka melihat kehadirannya sebagai tanda kembalinya pendekatan militer yang keras, bukan hanya dalam pertahanan, tetapi dalam aspek sipil dan ekonomi. Mereka khawatir langkah-langkah Shafri adalah pintu menuju era di mana batas antara militer dan sipil kembali kabur. Terlepas dari perdebatan itu, satu hal tak dapat dibantah. Shafri Syamsuddin telah mengubah ritme politik Indonesia. Ia memaksa negeri ini memasuki babak baru, babak penuh ketegangan, harapan, dan tanda tanya yang menggantung di udara. Dan sejarah akan menentukan kemana arah langkah itu bermuara.